kekuatan lain yang tak dapat dilihat di Timnas Indonesia versi media Vietnam. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 diulas media Vietnam, Soha VN. Pada dasarnya mereka takjub dengan kepintaran pelatih Timnas Indonesia Sintayong dalam meracik strategi. Sebab dalam 4 laga yang dijalani, formasi dan susunan 11 pemain awal yang digunakan Timnas Indonesia selalu berbeda. Alhasil, lawan-lawan yang dihadapi Timnas Indonesia sulit menebak apa formasi yang bakal diandalkan Sintayong. Lantas apa saja kekuatan yang dimaksud? 1. Bunglon taktik. Ada 4 pola atau formasi yang sudah digunakan Sintayong di Piala AFF 2020. Ketika menang 4-2 atas Kamboja, formasi 4-1-2-3 yang dipilih. Kemudian saat menggilas Laos 5-1, Sintayong mengandalkan 4-3-3. Selanjutnya saat Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0, pola 4-5-1 yang dipilih. Terakhir saat Timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia, formasi 4-4-2 yang digunakan. Fakta di atas praktis membuat pusing pelatih Singapura jelang bertemu Timnas Indonesia di leg 1 semifinal Piala AFF 2020. 2. Rotasi pemain. Tak hanya strategi susunan 11 pemain awal yang digunakan Sintayong juga berbeda-beda. Kemudian di awal babak kedua, Sintayong juga kerap memasukkan pemain-pemain andalan. Di laga kontra Vietnam ada Evan Dimas, kemudian saat bersua Malaysia, giliran Elkan Bagot yang masuk di awal babak kedua. Hal ini membuat fisik para pemain Timnas Indonesia dalam kondisi prima dan siap melakoni pertandingan selama 90 menit. 3. Kecepatan sayap. Kecepatan sayap merupakan keunggulan yang dimiliki Timnas Indonesia. Witan Sulaiman, Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, hingga calon top skor Piala AFF 2020, Irfan Jaya, merupakan ancaman bagi pertahanan lawan. Tak hanya jago menerobos, pemain-pemain ini juga andal melepaskan umpan silang. Karena itu, tak heran 12 dari 13 gol yang dibuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 diciptakan di dalam kotak penalti. Hal ini menunjukkan pola permainan Timnas Indonesia sangat terstruktur dan terorganisir. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Timnas Indonesia menggilas Singapura dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 yang dilangsungkan pada Rabu 22 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mengikuti video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.